Halo Sobat Bibi Kembara, apa kabar? Dalam video kali ini, kami akan melakukan perjalanan dari Pelabuhan Ajibata di Parapat menuju ke Pelabuhan Ambarita di Tuk-Tuk Pulau Samosir, Sumatera Utara. Pagi ini pukul 6:55 waktu Indonesia bagian Barat, saya berada di kota Parapat, Sumatera Utara. Tadi pagi sekitar pukul 3.30 kami melakukan perjalanan dari kota Medan menggunakan angkutan travel khusus. Perjalanan lancar sekali karena sebagian besar jalur dari Medan ke Parapat sudah melalui jalan tol, tinggal beberapa kilometer lagi yang menuju ke Parapat. Dan sekarang ini saya berada di Pelabuhan Ajibata. Saya akan menyeberangi Danau Toba. Menurut jadwal akan berangkat pada pukul 7.30. Berapa sih ongkos penyeberangan ke Ambarita dan sebaliknya ke Ajibata? Inilah daftar ongkosnya. Perjalanan dimulai pada pukul 7.30 pagi menggunakan kapal feri Ihan Batak, salah satu moda transportasi andalan yang melintasi Danau Toba. Jarak antara Pelabuhan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita adalah 15 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Oh ya sobat, ada 2 kapal feri yang melayani jalur Ajibata ke Ambarita dan sebaliknya, yaitu Ihan Batak dan Pora-Pora. Kapal feri Ihan Batak dan Pora-Pora dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero, sebuah badan usaha milik negara BUMN yang bertugas menyediakan jasa transportasi penyeberangan dan pengelolaan pelabuhan di seluruh Indonesia. Kapal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung sektor pariwisata di kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas oleh pemerintah Indonesia. Sebagai operator, PT ASDP Indonesia Ferry bertanggung jawab atas pengelolaan operasional, perawatan kapal, serta memberikan layanan terbaik bagi penumpang dan kendaraan yang menggunakan jasa penyeberangan. Dengan kapal modern seperti Ihan Batak ini, PT ASDP berkomitmen untuk mendukung kenyamanan, keamanan, dan efisiensi transportasi di Danau Toba sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sepanjang perjalanan, sobat akan disuguhi pemandangan menakjubkan dari Danau Toba yang mempesona, udara segar, serta suasana damai di perairan danau terbesar di Asia Tenggara ini. Yuk ikuti perjalanan seru kami dan rasakan sensasi berlayar di atas kapal feri modern sambil menikmati keindahan alam Danau Toba. Sobat Bibi Kembara, mari kita intip suasana di dalam kapal feri Ihan Batak yang melayani perjalanan menyeberangi Danau Toba. Kapal ini dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang selama perjalanan. Beberapa hal menarik yang bisa sobat temukan di dalam kapal feri ini adalah ruang penumpang yang luas dan nyaman, dilengkapi dengan tempat duduk yang nyaman dan rapi. Ada 2 ruang tempat duduk, yaitu di dalam dan di luar. Desain interior ruang duduknya modern. Ada 2 tipe, yang berjajar serta yang berbentuk sofa dengan meja kecil di depannya. Kursinya empuk dan bisa bikin lelap tidur jika mengantuk. Bagi penumpang yang ingin menikmati udara segar dan pemandangan langsung, tersedia dek terbuka yang berada di lantai atas. Kalau saya sih memilih di luar. Di sini sobat bisa berdiri, mengambil foto, atau sekedar bersantai sambil menikmati semilir angin dan birunya air Danau Toba. Keren kan? Udaranya sejuk, maklum kawasan ini berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut
apalagi di sekitarnya berupa pegunungan yang sangat indah. Penumpang dapat menikmati perjalanan dengan suasana santai sambil melihat pemandangan indah Danau Toba dari dek di luar. Kapal feri Ihan Batak menyediakan berbagai fasilitas seperti AC atau ventilasi alami sehingga suasana tetap sejuk, toilet bersih yang mudah diakses selama perjalanan, dan juga tidak kalah penting adalah area khusus kendaraan di lantai dasar sehingga kendaraan pribadi seperti mobil atau motor bisa ikut menyeberang dengan aman. Kru kapal Ihan Batak terkenal dengan keramahan mereka. Mereka siap membantu penumpang dengan kebutuhan apapun, mulai dari informasi perjalanan hingga pengaturan barang bawaan. Kapal feri ini dilengkapi dengan peralatan keselamatan lengkap seperti jaket pelampung dan sekoci. Prosedur keselamatan dijalankan dengan baik, memberikan rasa aman selama perjalanan. Dengan perjalanan yang stabil tanpa guncangan berarti suasana di dalam kapal terasa tenang sekali. Ini membuat perjalanan menjadi pengalaman yang menyenangkan, baik untuk bersantai maupun menikmati waktu bersama keluarga atau teman. Siapkah sobat menikmati perjalanan menyenangkan bersama kapal feri Ihan Batak? Jangan lupa abadikan momen indah di Danau Toba. Sobat Wibi Kembara, Danau Toba adalah salah satu keajaiban alam Indonesia. Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau ini tidak hanya memukau dengan luasnya yang mencapai 1.145 km persegi, tetapi juga memiliki kedalamannya hingga 450 meter, menjadikannya salah satu danau terdalam di dunia. Di tengahnya terdapat Pulau Samosir, sebuah pulau unik yang menambah pesona Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan. Dalam perjalanan kali ini, kami membawa sobat menjelajahi keindahan alam Danau Toba, termasuk hamparan air biru yang jernih, pegunungan hijau yang mengelilinginya, serta keramahan masyarakat lokal yang terkenal dengan budaya Batak yang unik. Nah, pasti sobat bertanya-tanya, mengapa jalannya kapal ini lamban? Berapa sih kecepatannya? Untuk menghitung kecepatan kapal dalam knot, kita perlu menggunakan formula berikut. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. 1 mil laut adalah 1,852 km. Jadi jarak 15 km dalam mil laut adalah 15 dibagi 1,852 sama dengan 8,1 mil laut. Waktu tempuh sekitar 1 jam, maka kecepatan kapal adalah 8,1 dibagi 1 yaitu 8,1 knot. Termasuk pelan ya. Kecepatan kapal feri seperti Ihan Batak yang hanya sekitar 8 knot disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu pertama, desain kapal feri. Kapal feri didesain untuk kenyamanan dan keamanan, bukan untuk kecepatan tinggi. Dengan kapasitas penumpang dan kendaraan yang besar, feri memiliki desain lambung yang lebih fokus pada stabilitas daripada kecepatan. Kedua, efisiensi bahan bakar. Operasi feri di danau seperti Danau Toba membutuhkan efisiensi bahan bakar. Kecepatan sekitar 8 knot merupakan kompromi yang ideal antara waktu tempuh dan konsumsi bahan bakar agar biaya operasional tetap terjangkau. Ketiga, kondisi perairan. Danau Toba adalah perairan tenang dan kecepatan yang tidak terlalu tinggi memastikan gelombang yang dihasilkan feri tidak mengganggu kapal kecil atau aktivitas lain di sekitarnya. Keempat, rute pendek dengan jarak 15 km atau 8,1 mil dan waktu tempuh hanya 1 jam. Kecepatan 8 knot cukup untuk memenuhi kebutuhan transportasi lokal tanpa harus meningkatkan kecepatan yang bisa meningkatkan resiko dan biaya. Kelima, peraturan keselamatan. Regulasi keselamatan seringkali membatasi kecepatan kapal feri demi menjaga keselamatan penumpang, terutama di perairan dengan aktivitas padat atau kondisi geografis tertentu. Kecepatan ini sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan perjalanan di Danau Toba sambil memberikan pengalaman nyaman bagi para penumpang. Jika kapal feri dipacu lebih cepat, biaya operasional, resiko kerusakan, dan dampaknya pada lingkungan bisa lebih meningkat.
tepat pukul 8:26 kami meninggalkan kapal feri Ihan Batak untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Danau Toba, pesonamu tidak pernah habis untuk dinikmati. Terima kasih Sobat Kembara telah menyaksikan vlog saya sampai habis. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe-nya. Salam sehat dan selalu semangat.